Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel saya Kurniawan Restu. Sesuai yang kalian lihat, di depan saya ada sebuah motor bebek yang berbeda daripada yang lain. Tidak hanya dari segi warnanya, tapi dari segi performanya. Nah, inilah Karisma Elektrik. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Oke, Karisma Elektrik ini miliknya bengkel Satu So, bengkel konversi yang ada di Bantul. Silahkan nanti dicek di map saja jika teman-teman pengen merubah motor bebek kalian menjadi konversi. Konversi kali ini paketan dari BRT yang sudah mulai booming tentang konversinya, dan nantinya motor-motor konversi ini akan menjadi resmi, menjadi plat biru. Namun untuk saat ini masih dalam proses untuk persuratannya, baik SRUT atau SUT ya. Untuk di depan saya ini ada Karisma yang sudah diubah menjadi elektrik oleh bengkel Satu So Bantul. Di sini sesuai iklan di BRT itu juga paketannya itu dimulai dari 7.500.000. Sudah dapat dinamonya, lalu sudah dapat MCB, reducer, throttle. Bagi yang karbu ya, kalau sudah injeksi motornya tidak perlu pakai throttle juga. Lalu ada juga di sini menggunakan rantai. Jadi BRT memang membuat mid drive-nya ini menggunakan rantai, tidak menggunakan CVT. Oke, kita lihat di bagian depan dulu. Di bagian depan di sini untuk roda masih bawaannya Karisma ring 17 Ruji ya. Cakramnya masih bawaan aslinya, shocknya masih sama, tidak ada perubahan yang signifikan di sini, hanya berbeda cat saja. Lalu di lampu utamanya ini sudah diganti menjadi lampu LED dari aftermarket. Ya, intinya kalau semua lampu diganti menjadi LED supaya baterainya juga lebih hemat juga. Namun di sini masih sennya masih bolam, belum diganti dengan LED. Kalau ini tidak masalah ya, paling cuman 3 watt kalau untuk masih bolam. Itu untuk speedometernya. Speedometer dari Karisma ini masih mempertahankan aslinya, jadi jarum speednya bisa berjalan sesuai dengan kilometer yang sudah dikalibrasi dengan controller Juken 10 ya. Oh ya, tadi paketan 7,5 itu sudah sama controller juga. Nah, di speedometer ini untuk indikator bensin itu bisa digunakan untuk indikator baterai, dan ini real untuk indikator bensinnya, dan untuk jarum speedometernya juga sudah dikalibrasi sehingga tidak begitu melenceng dari GPS. Namun di speedometer Karisma ada gigi 1, 2, 3, 4 tidak terpakai lagi, yang terpakai hanya indikator netral. Jadi semisal di on kan seperti ini, dia akan hidup lampu hijaunya, tapi sesaat kemudian dia mati. Kenapa seperti itu? Karena memang safety-nya seperti itu. Jadi ketika di kontak tidak bisa langsung digas ya, harus ditekan tombol start
Kalau di sini starter tapi sudah dialihfungsikan menjadi mengubah mode P parkir menjadi on. Kita tekan. Nah, di sini akan muncul lampu hijau otomatis, ini sudah ready. Selanjutnya di bagian holdernya, di tombol-tombolnya di sebelah kanan ini ada tombol start yang sudah difungsikan sebagai dari mode P menjadi mode ready. Kalau ada saklar lampu kota, lampu utama, lalu ada speed 1, speed 2 di sini. Lalu ada tombol merah ini digunakan untuk mundur. Jadi controller Juken ini bisa menggunakan fitur mundur ya. Jadi ditekan tombol merahnya, ditahan, terus kita gas pelan-pelan. Dia akan mundur seperti ini. Oke. Di sebelah kiri ada cuknya ini sudah tidak terpakai lagi. Ya biar nggak bolong-bolong dipasang aja, kata yang punya. Terus ada tombol klakson, lalu ada sen kanan kiri, lalu ada lampu untuk jarak jauh dan jarak dekat seperti ini. Ini di bagian depan, di bagian stang. Kalau cakramnya masih menggunakan cakram bawaan motor ya, karena memang tidak ada yang diubah di bagian depan. Jadi cakram depan ini masih menggunakan bawaannya Karisma. Spionnya pun masih orinya Karisma ya ini. Ini kalau beli di Loak cukup mahal ini, 50.000. Tapi kalau kalian beli imitasi ya 35.000 dapat dua. Selanjutnya kita lihat di bagian yang paling utama, yaitu di bagian powernya, mid drive-nya. Di bagian sini ada mid drive-nya, ada cover untuk rantainya yang sudah berlogo BRT, dan di depan sini ada kontrolernya Juken 10 yang sudah anti air. Dari BRT sudah mencoba dimasukkan ke dalam air, dia tetap masih bisa berjalan. Dan di bagian depannya lagi ada throttle gas, merubah dari throttle gas menggunakan kawat menjadi elektrik. Lalu atasnya ada reducer, mengubah tegangan dari 72 volt menjadi 12 volt seperti bawaan motornya. Karena motor ini sudah tidak menggunakan aki, sehingga untuk kelistrikannya mengikuti pada baterai utama. Nah, untuk mid drive-nya ini gear depan itu menggunakan komposisi 14, giginya 14, yang belakang menggunakan giginya 40 dan rantainya menggunakan ukuran 415. Dan motor ini sudah pernah didyno di salah satu bengkel BRT juga, menghasilkan speed 125 km per jam dengan dikendarai di atas dyno. Jadi mungkin kalau digunakan di jalan raya ya tidak bisa sampai 125 karena butuh waktu untuk mencapai speed tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagian bagasi motor Karisma ini. Di dalam bagasi tentunya sudah tidak ada tangki bensinnya dan bagasinya dicowak. Jadi untuk menaruh baterai gesit. Baterai gesit ini memang direkomendasikan dari BRT menjadi paket untuk bisa menghasilkan power yang maksimal. Baterai gesit ini 72 volt 19,2 Ah. Ya cukuplah sampai 50-60 km sekali cas dengan speed tertentu ya. Tapi kalau teman-teman speednya ugal-ugalan ya pastinya tidak sampai 50 km. Bisa jadi 35-40. Karena di Juken ini bisa menghasilkan speed 125 km. Jadi perlu tangannya bersekolah terlebih dahulu, tidak ugal-ugalan, karena di dalam kota tentu speed tersebut tidak direkomendasikan. Tapi kalau di dalam kota sudah lebih dari cukup untuk sekedar nyalip-nyalip kendaraan. Dalam bagasi ini selain baterai ada juga MCB ya. MCB yang digunakan sebagai safety ketika nanti ada sesuatu yang dia konslet atau apa, jadi biar protect
agar baterainya juga aman. Di sini ada bracket untuk baterainya juga, dan bracket ini didesain khusus untuk motor Karisma, sehingga bagi teman-teman yang ingin konversi tentunya harus ditentukan dulu motornya apa dan bisa dikonsultasikan sehingga bracket-bracket yang digunakan tentunya bisa PNP di motor kalian. Oke, untuk dinamonya hampir sama seperti ini. Oke teman-teman, jika menggunakan powernya seperti ini ya dari BRT, di sini 72 volt 2000 watt ya untuk powernya. Cukup berat ini ya ada sekitar berapa ya, karena saya tidak membaca di speknya. Kalau ini saya kira ya ada 5 kiloan lebih lah. Oke, selanjutnya Karisma ini menggunakan rem bagian depan masih belum cakram alias tromol. Ini juga menggunakan masih bawaannya remnya, dan untuk roda belakang juga menggunakan bawaan Karismanya. Swing arm tidak diganti, masih sama, shock masih orinya Karisma. Jadi kalau orang melihat secara sekilas ya memang ini motor Karisma biasa saja, tapi ketika di jalan kok tidak ada suaranya. Nah itu sudah ada perubahan di bagian powernya. Jadi untuk teman-teman yang ingin konversi tentunya kalian bisa menyiapkan biaya sekitar 7,5-an lah, 7,5 untuk paket lengkapnya, dan untuk jasanya sekitar 500.000 di luar baterai silahkan menggunakan baterai apapun. Cuma kalau yang direkomendasikan di sini adalah baterainya gesit. Jadi bisa disesuaikan dana Anda ketika ingin mengkonversi sebuah kendaraan bensin. Nah mungkin itu saja dari saya. Nanti saya akan memberikan video test ride-nya, hanya sekilas. Saya kemarin sudah mencoba untuk powernya, torsinya itu cukup enak, jadi tidak kaget, dia smooth, mirip seperti Karisma bawaannya. Kalau Karisma Supra 125 itu kan putaran bawahnya dia agak berat, tapi ketika sudah tengah sampai ke tinggi dia speednya lumayan powerful. Dan saya juga akan menyampaikan nanti video dyno testnya si Karisma. Mungkin ini bisa saya sebut sebagai karismatik ya, Karisma elektrik. Mungkin ini saja dari saya, terima kasih. Dadah.